Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam video ini saya masih menjelaskan kelanjutan dari video kemarin. Nah, tentang manajemen organisasi dan sistem pertandingan olahraga. Nah, di dalam bab 2 ini menjelaskan tentang olahraga, di mana secara umum olahraga itu adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam, atau yang lebih dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Terus ada beberapa pakar yang mendefinisikan tentang olahraga ini dari UNESCO, bahwa olahraga adalah sebagai setiap aktivitas tubuh merupakan permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Ada juga Edward 1973 yang menyatakan bahwa olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, sport, ruang lingkup bermain memiliki kriteria berupa terpisahnya dari rutinitas, terus juga menggunakan peraturan yang tidak baku, tidak produktif, bebas. Nah, ada faktor-faktor yang mempunyai peran. Di antaranya itu ada jenis olahraga. Maksudnya ada setiap macam olahraga pasti memiliki aturan gitu kan, dan prosedurnya tersendiri. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya cedera, peraturan dalam jenis olahraga dibuat sebagian bagian dari pencegahannya. Terus juga ada usia kesehatan kebugaran. Nah, dalam usia kesehatan kebugaran, jika kita lihat dari berbagai pemahaman saat ini, di generasi mulai berlangsung ketika menginjak usia 30 tahunan, dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang sekitar 1%, nah, per tahunnya, atau biasanya disebut rule of one. Untuk mempertahankan kondisi kita gitu, agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi atau tubuh tua lah gitu misalkan, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah tumbuhnya atrofi. Nah, dengan demikian usia menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Terus juga ada jenis kelamin. Nah, menurut tujuan dari jenis kelamin ini, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Nah, demikian pula dengan bentuk tubuh. Mengingat perbedaan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia atau jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk jenis olahraga. Terus juga ada pengalaman teknik olahraga. Nah, untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat, dan juga mencapai tujuan gitu, perlu dipersiapin dan latihan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba kita langsung melakukan olahraga tersebut tanpa melakukan latihan. Pertama itu ada metode atau cara berlatihnya. Terus kedua, menguasai teknik agar tidak terjadi overuse atau cedera gitu. Terus ada gizi. Setiap cabang olahraga itu pasti memerlukan tenaga, berbeda-beda. Setiap cabang olahraga itu pasti punya menguras banyak tenaga. Ada yang menguras tenaga yang lebih ekstra, ada yang juga ringan gitu. Nah, untuk para atlet atau kita yang melakukan olahraga itu diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Nah, selain itu gizi juga menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani. Yang sering dikonsumsi itu biasanya kayak berbentuk vitamin gitu. Nah, agar tubuh dapat nutrisi di setiap hari, dalam ilmu kedokteran itu sangat penting jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peran untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari dari penyakit-penyakit gitu. Nah, selanjutnya di dalam bab 3 itu ada pertandingan. Nah, definisi pertandingan itu sendiri adalah suatu kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan, jadi saling berlawanan gitu. Terus juga yang kedua itu jenis-jenis pertandingannya. Jadi ada pertandingan langsung. Nah, yaitu pertandingan langsung itu apabila setiap orang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak.
maka seluruh area yang ditentukan untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut. Terus juga ada setelah ada pertandingan langsung, ada juga pertandingan tidak langsung. Nah, itu apabila setiap permainan atau tim telah mempunyai area tersendiri yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah sebuah net. Nah, jadi kalau misalkan permainan yang secara langsung itu bisa sepak bola, jadi di dalam satu area gitu mereka berebut-rebutan bola gitu. Nah, yang pertandingan tidak langsung itu bisa juga permainan badminton, karena di situ sudah dibatasi area-area pertandingannya berbentuk net. Terus yang ketiga itu ada bentuk-bentuk pertandingan. Nah, menurut bentuk pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis nih. Yang pertama itu ada bentuk pertandingan sederhana. Bentuk pertandingan sederhana itu umumnya dilakukan oleh dua atau lebih yang tujuannya tidak merebutkan atau menentukan pemenang. Terus juga ada bentuk pertandingan cabang olahraga. Nah, ini pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Ciri-cirinya pertandingan cabang olahraga dengan tujuan untuk mendapatkan juara. Nah, cabang olahraga di pertandingannya, jadi merebutkan juara gitu. Terus juga ada bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Bentuk pertandingan yang di dalamnya dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, SEA Games, Asia Games, dan lain-lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.